Halo, selamat datang di Daniel Film. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat selalu kah? Jadi kali ini saya akan menceritakan tentang filmnya berjudul The Curse of La Llorona. Film ini menceritakan tentang seorang ibu yang dicurigai punya kecenderungan menyakiti anak-anaknya, yaitu seorang pekerja sosial, dan anak-anaknya pun yang masih kecil-kecil terjebak dalam alam supranatural yang mengerikan. Untuk lolos dari murka sang La Llorona, satu-satunya harapan mereka adalah pastor dan praktik mistis yang ia jalani agar kekuatan jahat tersebut tetap pada alamnya, pada batas di mana ketakutan dan keyakinan berbenturan. Oke, langsung saja daripada berlama-lama, langsung ke bahasan. Saya harap cek posisinya dan tata pikiran kalian, dan cek resleting bila perlu karena sangat berisiko. Dan langsung saja kita bahas film The Curse of La Llorona. I can't wait to see your face. The thought of love is keeping me awake, keeping me awake, it's keeping me awake. Darkness fades. I wanna see your face. Bersetting di Meksiko pada tahun 1673, ada dua anak laki-laki yang memberi ibu mereka sebuah liontin yang menurutnya akan dihargai selamanya. Dia dan suaminya pun berpegangan tangan dengan putra mereka dan menari-nari sampai anak laki-laki si bungsu ini membuka matanya dan melihat bahwa kok semua orang telah pergi sih. Aduh. Dia pun berjalan berkeliling memanggil ibu dan saudara laki-lakinya, "Papi, Mami," dan wanita itu pun menemukan bocil ini dan menenggelamkan saudara laki-lakinya di sungai. Anak kecil itu pun lari, namun akhirnya ditangkap oleh ibunya dan dibawa ke sungai juga. Dia pun dilelepin. Kemudian zaman pun berubah, yang bertempat di Los Angeles pada tahun 1973, yaitu pekerja layanan sosial, yaitu Agatha Garcia. Nah, ini ibunya. Ia menyiapkan anak-anaknya Chris dan Sam untuk pergi ke sekolah, akan tetapi mereka ketinggalan bus. Di tempat kerja, Ana sengaja mendengar bosnya meminta rekan kerja, yaitu Donna. Ini mbaknya. Bosnya meminta Donna untuk memeriksa rumah Patricia Alvarez, yaitu seorang ibu dengan dua anak laki-laki, yaitu Thomas dan Carlos. Dan dia mendengar bahwa anak laki-laki itu polos dari sekolah. Ana pun meyakinkan bosnya untuk mengizinkannya memeriksa mereka karena dia lebih mengenal mereka secara pribadi. Keep the case. Once you get done here, check in with patrol. Ana pun pergi ke rumah Alvarez bersama petugas, yaitu Claro. Ini bapaknya. Dia mencoba mencegah dan menolak mereka masuk, akan tetapi dia terpaksa masuk dan membiarkan mereka masuk. Patricia menyebutkan bahwa dia mendengar suara tangisan wanita. Ana pun melewati lemari. Dia pun sadar bahwa bocil-bocil anaknya Patricia dikurung di situ, tetapi Patricia menyerang Ana agar tidak membukanya. Claro menarik Patricia dari Ana dan dia membuka pintu, dan ternyata dia menemukan Thomas dan Carlos di dalam. Mereka pun dibawa ke rumah sakit terdekat di mana mereka memiliki bekas luka bakar di pergelangan tangan mereka. Malamnya Carlos dibangunkan oleh apa yang terdengar seperti isak tangis wanita. Dia mencoba membangunkan Thomas, tetapi dia tidak mendengarnya. Seorang penjaga akhirnya memeriksa mereka, dan ketika dia pergi, Thomas sudah bangun dari tempat tidurnya. Carlos pun mengikutinya keluar ke lorong. Thomas pun berbalik dan menunjuk sesuatu di cermin. Saat Carlos berbalik, dia melihat air mata yang menetes dan jatuh ke lantai sebelum dia mendongak dan berhadapan muka dengan La Llorona. Kemudian Ana pun dipanggil oleh detektif Cooper untuk pergi ke rumah sakit. Ia pun meninggalkan Chris dan Sam di dalam mobil. Mayat Thomas dan Carlos ditemukan di sungai. Ternyata La Llorona membunuh mereka berdua. Patricia pun langsung ada di sana, meratap putus asa dan menyalahkan Ana karena menyebabkan kematian beranak-anaknya. Sementara itu, Chris keluar dari mobil. Saat Sam sedang tidur, dia pergi untuk memeriksa tempat kejadian sampai dia mendengar suara tangisan La Llorona. Dia melihatnya dan bergumam dalam bahasa Spanyol, "Adios, amigos, ararero, nande nande." Mungkin begitu ya. Dia ingin membawanya, sungguh ingin banget sih punya anak. Dia pun muncul dari bayang-bayang dan meraih lengan Chris lalu membakarnya. Dia akhirnya berlari ke mobil dan membangunkan Sam. "Sam, aku ketemu Cinderella."
Tidak sampai itu saja, dia pun sempat melihat pantulan Lalrona di cermin sebelum dia mulai menggulung jendela mobil. Akan tetapi Anna kembali tepat waktu. Keesokan harinya pun Anna pun berjalan melewati rumah Alvarez dan melihat orang-orang terlibat dalam semacam ritual pembersihan untuk menangkal kejahatan roh yang bengis. Dia akhirnya pergi ke Pastor Perez. Pastor itu menjelaskan kepada Anna apa yang sedang terjadi. Dia bertanya kepadanya tentang Lalrona dan Perez menjelaskan latar belakangnya. Dia dianggap sebagai wanita yang paling cantik di desanya dan dia bertemu dengan seorang peternak yang pergi ke kota dan jatuh cinta padanya. Mereka memiliki 2 putra dan hidup bahagia sampai dia menikah dengan seorang wanita yang lebih muda lagi. Dia marah lagi, dia berusaha untuk membuatnya marah, membunuh putra mereka, tetapi setelah menyadari apa yang telah dia lakukan itu salah, setelah rencana gobloknya itu terlaksana, dia akhirnya begitu diliputi oleh kesedihan dan rasa bersalah. Diberi pemberian kok dilelepin kayak ikan lele aja, sehingga dia pun menenggelamkan dirinya sendiri karena dia bunuh diri. Dia pun dilarang memasuki alam baka. Scene beralih ke Sam yang sedang berjalan keluar di tepi kolam dengan payung transparannya saat angin tertiup. Di saat dia membukanya, dia melihat sekilas Lalrona. Angin pun meniup payungnya Sam dan mendarat di kolam. Saat dia meraihnya, Lalrona muncul dan meraih lengannya dan membakarnya juga. Keesokan harinya Cooper dan Donna pun datang ke rumah Anna ketika mereka mencurigai ada sesuatu yang terjadi dengan anak-anak, terutama dengan luka bakar di lengan mereka. Anak-anak pun berbohong dan mereka mengatakan bahwa mereka jatuh. Setelah mereka pergi, Anna pergi untuk menidurkan anak-anak. Dia pun mendengar suara dalam kegelapan dan juga melihat Lalrona, menyebabkan dia berteriak dan memukulnya namun keliwat. Setelah itu anak-anak pun kepo dan memasuki kamar setelah Lalrona menghilang dan Anna pun mengajak anak-anak untuk tidur lagi di kamarnya. Anna pergi untuk berbicara dengan Patricia di penjara. Apa sih yang sedang terjadi? Dia pun masih sangat marah bahwa Anna lah yang menyebabkan kematian pada anak laki-lakinya. Patricia bertanya kepada Anna apakah mereka mendengar Lalrona menangis dan apakah mereka merasakan sengatan air matanya. Tetapi dia berdoa kepada Lalrona untuk mengambil anak-anak Anna sebagai gantinya. Waduh. Belakangan ini Anna bertanya kepada Chris tentang apa yang telah terjadi. Dia pun mengatakan kepadanya bahwa dia mendengar Lalrona di kamar Sam. Itu di lantai atas. Kebetulan sekali Sam sedang mandi. Di saat Sam mandi, Lalrona langsung sigap datang dan mencoba menenggelamkan Sam dengan mencekiknya. Anna dan Chris pun mendengar keributan itu lalu mereka pergi untuk menyelamatkannya. Di saat mereka menarik Sam keluar dari bak mandi, Lalrona meraih lengan Anna dan membakarinya juga. Saat Anna melihat wajahnya yang mengerikan dengan air matanya yang berdarah, keesokan harinya pun Anna pun pergi ke gereja untuk meminta bantuan kepada Perez. Dia pun mengatakan dia tidak percaya pada supranatural. Sampai dia bertemu dengan boneka tertentu, tetapi dia mengetahui seorang mantan pendeta bernama Rafael Olvera. Ini bapaknya yang dapat membantunya. Anna pun membawa anak-anaknya ke toko Rafael untuk meminta bantuan. Meski Rafael tampak tidak tertarik, dia pun setuju. Di saat saya meminta bantuannya dengan memelas, Rafael akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah mereka dan dia menggunakan telur. Jika telur pecah dengan murni berarti tidak ada entitas jahat. Kalau yang pecah berwarna hitam berarti ada entitas yang mengganggu dan yang pecah adalah berwarna hitam. Jadi memang ada entitas jahat yang menghantui mereka. Tidak masalah kemana mereka pergi karena Lalrona akan mengikuti mereka. Rafael akhirnya memutuskan tinggal bersama keluarga Anna karena ada iblis yang mau datang pada saat malam hari saat mereka mencoba menemukan cara untuk mencegah Lalrona. Dia pun menunjukkan kepada Anna bahwa dia telah mengumpulkan air mata Lalrona untuk digunakan sebagai anti racun. Lalrona kemudian muncul secara tiba-tiba dan melempar Anna ke dinding sebelum mengejar Chris dan Sam. Saat Lalrona menarik Chris keluar dari pintu, Rafael meraihnya dan melemparkan kembali air matanya ke arahnya untuk membakarnya dan mengirimnya keluar dari pintu. Rafael kemudian menyebarkan benih dari pohon khusus di seberang pintu untuk mencegah Lalrona masuk kembali. Dia akan mencoba masuk melalui pintu belakang. Saat mereka berlari ke belakang, Sam menyadari dia meninggalkan bonekanya di luar, jadi dia mencoba meraihnya tanpa menginjakan kaki di luar rumah dan tanpa merusak garis benih. Saat dia menarik boneka itu kembali ke dalam, boneka itu memutuskan tali dan Lalrona menariknya keluar. Anna menyadari Lalrona akan mencoba menenggelamkan Sam, jadi mereka lari ke kolam. Dia pun melompat untuk mendapatkan Sam, tapi Lalrona mulai menyerangnya.
Rafael kemudian memberkati kolam untuk mengubah air menjadi suci dan memaksa Lalrona keluar dari sana. Anna pun muncul dengan liontin dan menunjukkannya. Suara ketukan terdengar di pintu. Ternyata Patricia muncul dengan pistol. Ia sangat ingin mengantarkan anak-anak Anna ke iblis dengan merusak segel benih yang digaris oleh Rafael. Lalrona pun akhirnya masuk kembali di dalam rumah. Chris dan Sam pun lari ke loteng untuk bersembunyi. Upaya itu sayangnya gagal dan dia naik ke atas. Chris mengeluarkan liontin yang dia ambil dari ibunya dan menunjukkannya pada Lalrona. Untuk sesaat dia muncul sebagai dirinya yang dulu, yang cantik. Ia pun mendekati Chris dan Sam. Sam kemudian secara tidak sengaja membuka cermin, menyebabkan Lalrona melihat pantulan iblisnya yang aslinya yang mengerikan. Patricia pun akhirnya berubah pikiran dan membiarkan Anna dan Rafael berlari ke loteng untuk melawan Lalrona. Rafael pun mencoba menahannya dengan salibnya, akan tetapi dia melemparkannya kembali. Anna berlari untuk melindungi anaknya. Pada saat Lalrona mendekat, Rafael melemparkan salib ke Anna. Dia pun akhirnya menggunakan untuk menusuk Lalrona pada bagian dadanya dan menyebabkan roh jahat itu akhirnya dihancurkan. Di pagi hari Rafael mengucapkan selamat tinggal pada keluarganya Anna. Di saat Chris dan Sam berlari kembali ke rumah untuk bermain, Anna pun berbalik dan melihat genangan air. Jadi amanat yang bisa kita ambil dari film ini ialah jangan menyia-nyiakan anak, karena anak adalah pemberian dari Tuhan yang Maha Esa. Kita harus menjaganya dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa raga, karena anak adalah sumber rezeki. Ya, jadi begitu alur cerita film The Curse of Lalrona. Dan teman-teman jangan lupa like, comment, dan share, dan subscribe ya teman-teman, untuk mendapatkan info-info dari channel perfilman channel ini. Komen apapun yang kalian inginkan, gue usahain bakal ngejawab ya.